Share screen. Oke, kita membahas tentang yang pertama itu tentang alamat absolut. Seperti yang saya ulangi lagi untuk penjelasannya, alamat absolut ini fungsinya itu digunakan untuk mengunci posisi pada kolom dan baris. Nah, fungsi ini ditandai dengan adanya dengan tanda dolar, ya simbol dolar currency-nya. Batu yang berada di depan kolom dan di depan baris. Ada dua fungsi yang digunakan untuk digunakan dalam absolut ini, yaitu absolut dan semi absolut. Yang pertama kita pelajari dulu tentang alamat absolut. Kita buat dulu tabelnya untuk absolut, nama barang, baru itu ini kita nama barang, harga satuan, total harga, kita buat tabelnya, terus ini kita besar 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini posisinya ke tengah. Oke, contoh nama barang sepatu, sandal, kaos kaki, baru itu dasi, topi, baju, celana. Terus kita tentuin harganya, misalkan 55.000, baru 12.000, terus di harga 7.500, baru tuh 8.000, 18.000, 45.000, 50.000. Kita buat format pakai yang ini, format currency, terus kita pakai yang namanya customize currency, kita pakai yang rupiah. RP Indonesian tanpa desimal belakang, baru tuh oke. Baru tuh misalkan dia beli yang di sini bedanya, jadi itemnya fungsi absolut ini kita coba testing sama dengan di sini ini dikali dengan dolar, kita pakai fungsi dolar untuk ngunci kolomnya ini, baru itu di sini nanti kita set oke. Kita pakai dolar, kita tulis ini di kolom D baris ke-14, D baris ke-14, kita enter. Kalau misalnya kita misalkan sepatu kita mau beli 2 biji, kalau misalnya kita ini, nah dia bakal berubah. Begitu juga, jadi fungsinya absolut itu, bentar ini D15 ya,
D 14. Ini harusnya 14 juga. 14, 14, 14, D14, D14. Oke. Jadi misalkan kita mau beli semua masing-masing item nih ada 3. Misalkan kita mau beli ada 7 dalam ada 7 buah kita mau beli. Misalkan kita mau beli sepatu ada 7 pasang, terus sandal juga 7 pasang, kaos kaki 7 pasang, dasi 7, topi 7, baju celana 7. Jadi kalau misalnya kita ubah, otomatis dia bakal ini. Nah, jadi fungsi bilog ini kayak untuk ngunci ke sini. Tapi bisa juga kita ubah ini misalkan jadi tambah. Oh, sorry. Tambah enter. Nah, Bang, kalau misalnya, maaf, bisa diulang lagi nggak? oke. Jadi fungsi apa fungsinya si absolute ini atau dengan simbol dengan dolar dia lebih ke arah kunci kolom, mengunci kolom. Jadi ya logika yang kita untuk mau pakai kunci kolom ini salah satunya untuk misalkan kita mau ada data inputan. Nah, terus ada banyak data. Terus kita nggak perlu apa isi satu-satu. Jadi cukup dengan fungsi si absolute ini apa kita langsung bisa set semuanya. Misalkan dalam implementasi seperti table yang saya buat untuk mau setting item. Ini bentar dulu. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, misalkan kita mau beli semuanya ini dalam dua dua dalam bentuk 2 biji, berarti dalam bentuk misalkan kita ubah jadi 8, jadinya seperti ini. Udah otomatis berubah semuanya. Atau kalau misalnya mau masing-masing berbeda, jadi cukup kita buatkan lagi satu sini item misalkan sepatu. Ini khusus untuk sepatu. Oke. Sepatu. Terus item ada 7 buah ya. 4, 6, 7. Terus untuk sandal. Terus untuk kaos kaki. Itu Kaos. rumusnya apa, Bang? Rumus awalnya tadi apa itu? Intinya masing-masing pakai dolar. Apa simbolnya dolar. Jadi cukup dikuncikan. Jadi nanti kita bisa pilih pilih kolom yang mau diinginkan. Seperti itu. Bisa diulang dari awal nggak yang ini tadi, pas waktu di sepatu, total Sepatu. harganya. Itu saya agak kurang paham. Oh, oke, oke. Boleh, boleh. Bentar, sepatu. Oke. Kita pasang dolar. Bentar. Nah, ini saya mau kasih studi kasusnya dalam hal kayak apa kuantitinya. Jadi kalau misalnya kita mau setting quantity, kalau menggunakan absolute oke, saya jelaskan dulu apa itu absolute. Absolute itu digunakan untuk mengunci posisi kolom ataupun baris. Jadi fungsi ini ditandai dengan simbol dolar yang berada di depan kolom ataupun baris. Ini misalkan yang saya jelasin ini adalah yang klik ini adalah F ini adalah kolom, terus baris kelima. Berarti bentar, misalkan kita mau kunci di bagian kolom D di baris ke-14. Kolom D di baris ke-14. Ini kan untuk setting apa? Untuk setting kuantitinya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu kita mau ganti dari sini, jadi ini kan apa yang E5 ini adalah untuk kayak semacam harganya lah ibaratnya kita set. Terus kalau kita mau mengubah quantity cukup dari sini dia langsung berubah
harganya berdasarkan formula perkalian. Harga dikali quantity. Seperti itu. Misalkan kaos kaki dasi, bentar, baru itu topi. Ada yang mau ditanya lagi atau masih kurang paham? Jadi intinya sebenarnya simbol absolut ini untuk lebih ke arah kunci kolom. Sebenarnya bisa diimplementasikan dalam hal ini, bisa juga diimplementasikan kayak untuk misalkan kebanyakan sih untuk kayak datanya dinamis gitu, atau yang datanya mau diubah-ubah, jadi nggak perlu lagi kita satu persatu edit seperti itu. Kalau misalnya dalam hal jumlah dalam hal semua baris ataupun kolomnya sama seperti itu. Misalkan Bisa praktek ulang nggak? Praktek ulang. Jadi saya oh bisa ngikutin gitu maksudnya. oke, boleh. Misalkan ntar saya buat baru lagi. Kita misalkan oh tetaplah barang lah anggapannya. Nomor misalkan nama barang seperti nama nama barang, harga satuan, total harga. Nah, ini kita ubah ke tengah. Ada 5 lah. Kita buat misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan tentang CPU lah. Ya laptop yang harganya inventory, benar, inventory aja sih. Nama barang ini quantity yang rusak ada berapa, yang masih bagus. Misalkan seperti ini, laptop, komputer, handphone, headset misalkan, terus mouse lah. Nah, kalau misalnya kita mau dibuat setting, contoh semua mau kita buat sama, seperti kita kunci ya, kita buat sini value-nya. Oke, berarti di baris kedua kolom J, tambahin dolar baris J, kolom J baris kedua. Enter. Lupa sama dengannya. Oke, semuanya ini 2 ini 2. Misalkan kalau kita mau buat set sama, kalau misalnya kita tulis 4, dia bakal semuanya jadi 4. Atau kita mau pakai perkalian lah ibarat. Kita bisa juga pakai 4. Misalkan di sini dikalikan, kita set semuanya dikalikan 2, ada yang dikali 2, ada yang dikali 3,
dikali 3 dikali 5 dikali 7 dikali 12. Oke. Kalau misalnya 4, pasti kan berbeda-beda dia berdasarkan perkalian yang kita set. Jadi 4 dikali 2, 8. Oke, benar. Di sini 4 dikali 3, 12. Ini ibarat, jangan nengok labelnya dulu lah. Nanti jadi bingung. Nah, ini perkalian lah. Anggapannya perkalian hasil. Ini dikalikan 2, dikalikan 3, ini dikalikan 5, ini kali 5, ini dikali 7, ini dikali 12. Oke. Dikali 12. Jadi kalau kita mau setting lagi misalkan 6 lah. Nah, 6 dikali 2, 12, 6 kali 3, 18, 6 kali 5, 30, 6 kali 7, 42, 6 kali 12 jadi 72. Nah, ini intinya mengunci sebuah kolom. Jadi kalau kita mau ubah lagi seperti itu. Kalau misalnya kita mau ubah jadi pembagian bisa juga. Ini hasil perkalian. Oke, perkalian. Ini perkaliannya. Kita copy lagi. Untuk yang pembagiannya, ini pembagian. Ini dibagi 2, dibagi 5 lah. Ini dibagi 7, dibagi 9, dibagi 12. Misalkan kita mengunci value lah. Ini hasil pembagian. Oke. Kita mengunci ini ke kolom J baris ke-12. Semuanya arahin ke baris ke-12. Ini juga 12. Intinya absolute itu untuk ngunci kolom ataupun baris. Gitu. Ini 12. Oke, misalkan kita masukin 9 lah. 9 dibagi ini ya sorry. Ini kan kali bagi. Ini bagi juga. Ini bagi. Oh ya, filmnya juga harus diubah. Ini dibagi 12. Ambil aja lah dari sini. Bagi 12. Ini 9. Ini 7. Ini 5. Berdasarkan di bagian ini ya, pembagian. Terus ini dibagi 2. Oke. Jadi kalau misalnya kita masukin 9 dibagi 2 jadinya 4,5, 9 bagi 5 jadi 1,8, 9 bagi 7 1,28 sekian baru tuh 9 bagi 9 ini benar ya? Oh. Oke. 9 bagi 9 jadinya 1, 9 bagi 12 jadinya 0,75. Kalau misalnya kita masukin angka sama yang kayak di atas 6 jadinya seperti ini.
6 bagi 2, 3. 6 bagi 5, 1,2. 6 bagi 7, 0,85 sekian. 6 bagi 9, 0,666 sekian. Baru 6 bagi 12 jadi 0,5. Jadi fungsi absolut itu lebih ke arah mengunci. Untuk biar bisa kita ubah sesuai apa yang kita mau. Seperti itu. Itu fungsi dari absolut. Absolut itu biasa ditandai dengan dolar, bar tuh bagian kolomnya di bagian kolom kolom apa contoh kolom H baru tuh di bagian baris ke 12 seperti itu. Tapi jangan lupa diawali dengan sama dengan dulu baru dia bisa jalan seperti itu. Oke, ini hapus. Itu contoh dari penggunaan absolut. Oh ya, ini kita lanjut. Misalkan kita mau masing-masingnya ini berbeda. Misalkan item sandal itu kita samain aja lah. Misalkan di sini dia panggilnya di kolom D baris 14 kita ubah jadi 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke. Misalkan sandal ada 2 biji, terus kaos kaki ada 2 biji, ada 2 pasang, 5 kaos kaki ada 5 pasang, dasi ada 7, topi ada 3, item ini baju harusnya. Baju ada 2, terus sepatu ini celana. Celana ada 9 lah. Nah, jadi seperti ini penggunaan absolut lebih karena mengunci mengunci ini. Jadi kita setting rumusnya di sini apa untuk mengkalikan dari harga satuan dikalikan dengan jumlah quantity. Ini quantity lah ibarat apa? Quantity. Nama item. Nama item. Oke, kita ubah jadi tengah. Kalau misalnya kita mau ubah lagi sepatu jadi 2, dia bakal berubah jadi itu. Jadi intinya mengunci sebuah kolom atau kolom dan baris. Selanjutnya kita masuk ke bentar. Kita masuk ke semi absolut. Nah, rumus dari fungsi semi absolut itu digunakan untuk mengunci sama juga dengan absolut, yaitu mengunci salah satu kolom ataupun baris pada suatu alamat sel. Sebenarnya hampir sama, beda. Misalkan kita ambil contoh, dia mengunci bagian, misalkan dia mengunci bagian kolom C di baris ke 9. Misalkan C bagi 9. Terus dengan cara ini kita ketik sel di copy sel yang di copy baru tuh ke kanan. Misalkan kita jangan sini C2 copy ke sel kanan. Misalkan 3 lah. Copy ke sel kanan. Jadi dibacanya oke. Sebenarnya ya sama aja sih fungsi dari absolut dan semi absolut. Dia menggunakan dolar sama juga dengan menggunakan simbol dolar Amerika. Oke, kita skip aja tuh. Baru tuh kita gunakan lookup sekarang masuk. Ini nanti dulu.
lookup. Nah, lookup itu adalah fungsi lookup ini atau biasa dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, itu digunakan untuk membaca tabel secara vertikal tegak bentuk penulisannya. Dia rumusnya itu yang dipakai yaitu VLOOKUP, baru itu VLOOKUP, lookup, lookup value atau nilai dari sebuah lookup, baru tuh table, isian dari table, table array, baru itu kolom indeks, kalau dia di kolom berapa maksudnya ini, baru itu range dari data tersebut. Nah, lookup kita sebutnya. Oke. Nah, kita bahas dulu apa itu yang saya kasih keterangan masing-masing rumusnya. Bentar. Oke, masing-masing. Nah, lookup value yang saya berikan itu data berupa isi sel atau nilai yang akan kita ketik. Terus table array itu yaitu tabel yang akan yang dipakai sebagai rujukan pencariannya. Terus kolom index number ini menunjukkan kolom beberapa yang nilainya yang akan diambil. Terus yang range lookup ini ya, dapat dikosongkan ataupun diisi. Kalau misalnya diisi dia bernilai true. Jika tabel disusun terurut dan pencarian diartikan sama dengan atau lebih kecil, jika diisi false maka nanti tabel tidak harus terurut dan juga pencarian diartikan sebagai yang sama persis. Kita kasih aja contoh. Misalkan kita kasih contoh misalkan dalam bentuk tabel gaji karyawan lah, ada nama karyawannya, terus kode itunya, baru lulusannya, kode gajiannya, lulusan. Ini ibarat untuk data penggajian, lulusan, terus gaji. Misalkan kita buat 3 dulu. Ini buat jadi tengah. Terus misalkan namanya Puput Bartulisda. Bisa ya Bu, minjam dulu namanya. Terus Bu Anggun. Nah, kodenya ini untuk kode gajiannya, kode misalkan kita masukin kode 2, 3, 1. Terus, nah kita menggunakan VLOOKUP. Terus kita buat untuk lulusannya lah. Misalkan kode untuk kode lulusannya baru tuh lulusan gaji. Kita berdasarkan ibarat kita lulusannya nih berdasarkan gaji. Misalkan kalau misalnya dia kode 1, 2, dan 3. Kalau misalnya dia lulusan S1, lulusan sarjana, atau dia kuliah, misalkan gajinya 10 juta. Mudah-mudahan semuanya dapat, bisa lebih malah. Oke. 10 juta.
Misalkan ini 10 juta. Terus gaji yang SMA, lulusan dari SMA itu 5 juta lah. Terus yang lulusannya SMP, lulusan SMP 2.500.000. Oke. Kita gunakan rumus ini untuk penggunaannya. Berarti sama dengan VLOOKUP. Belum selesai. VLOOKUP kita masukkan. Ini nggak nampak tuh. Oh, ini di kolom E baris 29 kita cari kodenya terus dulu, terus kasih koma, baru itu kita buat range-nya sampai lupa. Kita tekan shift sampai bawah. Dengan 2. Baru itu enter. K31 ya. Bentar. Kita ubah dulu ini. G1 sorry. Ini pakai I. Kita pakai dolar lagi untuk kuncinya, baru itu di kolom I, bentar. Kolom I baris ke-29 sampai dengan variabel K sampai dengan K dengan dikunci lagi 9, berarti 31. Seperti ini. You type cell 1 C3 29 C3 baru itu I, baru itu 29, baru itu seperti ini, baru tuh kolom K baris ke-31 range lookup nya. Oke, ini saya hapus dulu. Berarti kita baca dulu lookup value-nya kode. Terus table array-nya. Oke. Kolom indeksnya yang ke oh iya, ada yang salah. Kedua. Nggak bisa, kita pakai ini. Ya. Jadi lulusan SMA. Terus juga sama, itu kayak ibarat true and false. Kita masukin. Kode 3 ini apakah benar? Benar. Dia mencocokkan data yang di sini. Kalau misalnya dia masukin misalkan kita ubah jadi 1, berarti dia lulusan sarjana. Kalau misalnya kita pilih 2, otomatis dia pilihannya SMA, terus yang ketiga
berarti dia lulusannya SMP, seperti itu. Ini implementasi. Terus kalau untuk gaji kita pakai juga ya. Jadi intinya kalau untuk masukin rumusnya lookup value atau yang mau dicocokkan datanya dengan yang di sebelah ini sebagai kayak kode primary key atau ibaratnya kunci utama untuk bisa di searching di table sini. Terus juga kodenya itu nggak boleh ada yang sama untuk di sini. Dan juga kode dan juga penamaan untuk yang dituju. Misalkan lagi untuk gaji lah. Gaji sama dengan VLOOKUP. Ini kayak penggunaan if else. VLOOKUP baru tuh kita kunci di sini, koma, baru tuh range-nya dari sini sampai dengan sini, koma, dengan indeks ketiga. Oke. Jadi yang tiga ini adalah kayak dia di kolom 1, kolom kedua ataupun kolom ketiga. Jadi kan kita mau nampilin gaji otomatis kan ngambil kolom yang di kolom 3. Jadi masukin di sini kolom 3, terus untuk yang lulusan, ntar Ctrl Z. Ntar dulu. Nah, untuk yang ini dia ngambil kolom yang kedua, berarti dia ngambil ya untuk nama lulusannya. Seperti itu. Terus yang E29 ini adalah kode untuk mencocokkan kode yang di tabel gaji dengan tabel lulusan. Ini kita tarik aja. NA, ini 1 sarjana. Ini ada yang salah rumusnya 31, 31 ya. ABCDE. Ini E31, oke. I31 sampai dengan ini harusnya range-nya dari sini sampai dengan sini. Ini juga sama harusnya. Kita edit range-nya. Oke. Seperti itu. Misalkan lagi kita ubah 1 sarjana. Misalkan lagi kita pilih 3. Atau di sini kita mau tambahin lagi 4. Sarjananya ada sarjana bachelor degree bahasa Indonesia sarjana S1 lah anggapannya S1 sini 4 S2 yang kelima S3 dengan rentang gaji kalau S2 misalkan 15 juta terus S3-nya 25 juta. Oke. Kita ini kita ubah dulu table. Terus range-nya kita perluas lagi sampai bawah. Ini juga sampai bawah. Terus ini juga sampai bawah. Ini juga. Terus ini juga. Sampai bawah. Misalkan kita mau buat sini 5, 2, 3. Seperti ini. Terus kalau misalnya ini juga 5. Oke. Terus kita ubah lagi jadi 3. Seperti itu. Jadi untuk VLOOKUP ini kayak ibarat mencari data disesuaikan dengan berdasarkan kode yang kita cari. Misalkan kita mau cari berdasarkan
kodenya kode 3, dia bakal muncul lulusannya SMP dengan gaji 25 juta. Benar. Oke. Itu implementasi dalam VLOOKUP. Jadi VLOOKUP ini saya jelaskan lagi sebelumnya, yaitu sebuah digunakan untuk membaca table secara vertikal tegak. Bentuk penulisannya adalah kayak VLOOKUP, buka kurung, VLOOKUP value, ataupun nilai yang akan dicari, baru tuh table, isi table tersebut, terus kolom indeks atau kolomnya itu di kolom keberapa. Seperti yang saya buat tadi ini, ada di baris baris ke-29 kita untuk yang akan kita insert untuk nilai yang akan dicari. Terus yang kedua ini adalah range dari sebuah table di sebuah table lulusan. Terus di yang dua ini adalah kolom kedua untuk menampilkan disesuaikan dengan datanya, data lulusan. Nah, ini ambil kolom ketiga kalau yang gaji. Seperti itu. Selanjutnya, ada yang mau ingin bertanya untuk bagian VLOOKUP ini? Oke, nggak ada. Jadi dari tabel perbandingan ini untuk mencari kolom lulusan, maka yang tadi itu udah saya sebutkan menggunakan rumus VLOOKUP. Terus selanjutnya kita menggunakan HLOOKUP atau HLOOKUP. Oke. Lookup, HLOOKUP, lookup, HLOOKUP ini seperti sebenarnya nanti itu HLOOKUP. Oke. HLOOKUP ini adalah digunakan untuk membaca table secara horizontal. Tadi kan VLOOKUP berarti vertikal. Kalau HLOOKUP itu berarti berdasarkan horizontal atau mendatar. Seperti itu. Ini kita ambil contohnya aja. HLOOKUP, pencarian data. Kita ambil contoh yang case-nya yang sama, kita copy. Terus rumusnya juga sama, bedanya kita ubah H. Nah, bedanya di sini. Di sini kan indeksnya. Dia kalau yang vertikal berarti berdasarkan kolom keberapa. Kalau yang di sini kalau misalnya kalau kita masukin indeksnya berarti berdasarkan berdasarkan barisnya, baris keberapa, seperti itu. Misalkan enter, kita ubah HLOOKUP. Ini karena kita kode lulusan dan gaji. Ini kita hapus. Baru ini kita hapus juga. Ini ada 5 kan, berarti ini nomor lah. Nggak usah pakai nomor, kan udah kode. Ini kita hapus border button 245. Baru kita masukin lagi. Ini kita ubah no border, ubah lagi untuk dia hanya di top border. Kode 1, 2, 3, 4, 5.
lulusan, dan tadi itu 1 S1, SMA, SMP, S2, S3. Gaji kita samakan aja 10 juta. Tuh duanya. Ini 5 juta. Terus yang SMP 2.500.000. Terus yang S2 15 juta. Terus S3 itu 25 juta. Oke, ini ubah, semuanya ubah jadi ke tengah aja biar enak. Oke, kita pakai lookup. Ini kita ubah range-nya dari sini. Kita tarik dari sini ke sini. Terus start. Oke. Kita enter. Oke. Ini ambil baris ke, kalau yang lulusan berarti baris kedua. Ada yang salah lagi. Oh ya, ini double. Bentar, ini tuh saya hapus dulu. Oke. Kita cek lagi untuk ininya. Ini kelebihan. Ini juga kelebihan. Ini ketiga. F7. A, B, C, D, E, F. Bukan F, tapi di kolom E 37. Oke. Seperti itu. Nah, sebenarnya sama aja, bedanya kalau lookup itu untuk horizontal atau berdasarkan baris, kalau vertikal berarti ya kolom. Jadi perbedaannya hanya di sini, di kolom indeks. Untuk membaca ya, dia kalau misalnya kolom indeksnya untuk kolom VLOOKUP ini untuk yang saya sebutkan sebelumnya itu untuk kolom, yang lookup itu untuk baris. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan tentang lookup? Jika nggak ada, selanjutnya kita buat untuk fungsi logika. Oke, kita untuk belajar untuk fungsi logika. Nah, fungsi logika ini ada terdiri dari sama dengan, terus ada lagi lebih kecil. Mana ya simbol lebih kecil? Oke. Lebih besar, baru itu ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, baru itu tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Ini sama dengannya jangan terdepan. Koma sama dengan. Oke. Jadi penggunaannya ini untuk kayak ibarat bentar. Jadi penggunaannya ini kayak untuk memilih di antara dua nilai berdasarkan dua kondisi, yaitu kondisi benar ataupun kondisi salah. Seperti kita bicarain kayak jika 1 lebih besar dari 2, itu apakah benar atau salah, Bu? Kalau misalnya 1 lebih besar dari 2. Salah. Nah,
Nanti jadi bakal kita ubah berarti kalau misalnya salah berarti otomatis dia nggak masuk dalam sini nggak masuk dalam if. Jadi dia bakal masuk ke istilah ke else jadinya masuk atau yang lainnya. Misalkan kita buat lagi oke, ibarat kan di sistem sekolah itu penilaian kelas lah dalam perapot penilaian kelas. Misalkan nama, nilai, nilai angka dalam bentuk angka. Satunya lagi nilai dalam bentuk huruf kayak A, B, C, D. Kita harus tentukan dulu untuk kalau misalnya nilai A itu dari nilai huruf. Oke. Kita buat 3 aja lah dulu. Misalkan saya coba lihat. Pertama saya kasih nama Flora. Saya pinjam dulu ya Bu namanya. Izin-izin. Terus yang kedua Hatijah. Terus yang ketiga Arifida. Oke. Kita tentuin range-nya kalau nilai A itu dari berapa ke berapa, terus B dari berapa ke berapa, terus nilai yang C dari berapa ke berapa. Misalkan yang A itu 10 sampai 100 lah. 100 sampai dengan 90 kita sepakati dulu. Terus yang nilai B ini dari 89 sampai dengan 70 lah. Ini yang C ini 69 sampai dengan 50. Seperti itu. Misalkan nilai Bu Flora 99 lah nilainya. Terus Bu Hatijah nilainya 89. Terus nilainya Bu Arifida nilainya 95. Kalau misalnya kita kita buat rumusnya seperti ini. Sama dengan jika if ini kalau bahasa Indonesia itu adalah jika. Jadi ini hapus dulu. If jika lebih besar dari 90. Lebih besar. Taruh kita harusnya dibuat dulu tabelnya. Ini tabel huruf. Biar lebih rapi aja. Huruf lebih satu kalau misalnya rumusnya ini - 50 tadi sama dengan if jika kalau misalnya 99 lebih ke jika nilai di bawah 90 jika ABCDE jika nilai Flora lebih kecil jangan pakai ini lah berarti jangan sorry ini jangan pakai contoh ini dulu kita pakai contoh lain misalkan menentukan naik kelas ya berarti hasilnya lulus dan tidak lulus lah ibarat
hasil. Kalau misalnya dari 100 sampai dengan 60, 60 ya, 60 sampai 100 itu dinyatakan lulus. Kalau misalnya di bawah 60, lebih kecil dari 60, maka itu tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Misalkan kita terapin if besar lebih kecil, jika di kolom E baris 47 nilai flora lebih besar sama dengan 60, maka lebih besar lebih besar sama dengan 60, maka dinyatakan lulus. Lulus. Jika tidak, jika di bawah 60, maka dinyatakan tidak lulus. Oke. Berarti semuanya lulus jika E48 ya. E48 oke, benar. Oke. Jika kalau misalnya dia berada di atas 60, maka dia dianggap lulus. Kalau misalnya di bawah 60 maka tidak lulus. Misalkan sini saya ubah, misalkan nilai Hatijah 50. Kalau misalnya 50 apakah maksudnya lulus atau tidak lulus kalau misalnya berdasarkan kesepakatan yang saya buat? Tidak. Tidak ya. Berarti kalau misalnya kayak enter tidak lulus. Nah, jadi if ini adalah untuk menyatakan kayak ibarat benar atau tidak. Dia jadi kayak ada perbandingan gitu fungsinya. Misalkan tadi 50. Atau kalau misalnya menggunakan misalkan kita nggak usah menggunakan sama dengan lah, lebih besar aja. Jadi lebih besar dari 60. Kalau misalnya saya masukin 60, lebih besar. Oke. Kalau saya masukin 60, kan tadi kan saya ubah yang aritmatika itu kan lebih besar sama dengan, terus sama dengan saya hapus. Kalau misalnya kita masukin 60, apakah masuk ke lulus atau tidak lulus? Lulus. Lulus ya. Sebenarnya jawabannya bukan lulus, jadinya tidak lulus. Karena kan kalau misalnya sama dengan, berarti kalau bentar. Kalau misalnya sama dengan, berarti ibarat 60 itu diikutkan. Kalau misalnya tidak sama dengan, berarti 60 itu dia nggak diikutkan. Nggak diikutkan nilai dari 60 tersebut. Jadi dianggap tidak lulus. Kalau misalnya 60, kalau misalnya ada sama dengan, baru dia dianggap lulus. Karena 60 ini termasuk dari nilai range-nya. Nilai range awal sampai akhir. 60. Terus kalau kita menggunakan tidak sama dengan, kalau misalnya 60 tidak sama dengan 60, apakah benar atau salah? 60 itu tidak sama dengan 60. Salah. Oke, salah. Berarti maksudnya lulus atau tidak lulus? Berarti tidak lulus dong. Maksudnya ya, ibarat ini kalau misalnya salah ini adalah tidak lulus, sedangkan lulus ini adalah yang benar. Jadi kalau misalnya kita 60 tidak sama dengan 60, berarti otomatis tidak lulus. Kalau misalnya kita masukin lagi, ini kan karena kita pakai aritmatikanya tidak sama dengan. Misalkan 80. Berarti masuknya jadi lulus.
Karena kan 80 tidak sama 60 berarti kan benar. Jadi kalau misalnya benar berarti maksudnya kelulus. Seperti itu. Oke. Untuk tugas hari ini kita masing-masing. Tugas hari ini kita adalah buat lookup, terus vertical lookup, terus mau masukin nggak ya ini absolute. Absolute itu artinya bernilai apa tetap kalau bahasa Indonesianya. Jadi dia ibarat mengunci. Absolute, ya masukin aja. Absolute sama penilaian kelas. Apa tadi terakhir tentang fungsi logika. Logika if. Jadi tugasnya itu semuanya dibikin sama seperti ini dengan quantity ini untuk yang absolut dengan rumus yang saya bikin sama untuk masing-masing. Untuk yang lookup juga sama VLOOKUP dengan HLOOKUP, vertical lookup dengan horizontal lookup, terus juga sama dengan branching. Jadi tugasnya dibikin sama, datanya juga bikin aja sama. Tapi di salah satu kalau untuk yang HLOOKUP, VLOOKUP dan juga penilaian kelas, ada salah satu namanya itu harus menggunakan nama pribadi nama sendiri. Jadi yang dua ini boleh random. Satu nama harus ada nama pribadi. Oh, ada yang nanya ya di chat. Assalamualaikum Pak, mau nanya apa nominal rupiahnya nggak harus pakai koma ya? Boleh sih, itu untuk format aja biar lebih rapi. Kalau ini mau yang Hatijah ini mau nanya tentang tugas ya atau nanya tentang yang lain? Hatijah? Oh, yang lain. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau mau ditambahin. Kalau itu sebenarnya kayak untuk lebih rapi aja sih. Kalau ada koma ataupun tidak seperti itu. Jadi ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Jadi tugas hari ini adalah bikin absolute, lookup, VLOOKUP, dan logika if. Paling lama ini jangan besok lah, lusa lah. Lusa paling lama jam 5 sore, berarti tanggal 10 lah, jam 5 sore. Apakah setuju semuanya untuk tugas ini? Halo? Oke Pak, kalau seandainya kelupaan rumusnya gimana ya Pak? Oh, nanti saya share juga di videonya, rekaman videonya nih di grup, jadi bisa diulang-ulang videonya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi intinya bikin datanya kalau untuk khusus untuk lookup, VLOOKUP, lookup dengan logika if, satu nama harus nama pribadi, selebihnya nama orang. Terus kalau nilai angkanya ini bebas, tapi rumusnya tetap sama pakai rumusnya ini, tapi khusus tuh yang ini kita sepakati dulu untuk yang logika if. Yang pertama nih menggunakan lebih besar sama dengan yang kedua
Oke, enter. Yang kedua ini lebih besar aja, nggak usah pakai sama dengan. Tapi kita posisikan ini 60 semuanya buat defaultnya. Terus yang ketiga lebih kecil. Oh, lebih kecil dari 60. Oke. Ini untuk yang logika if. Kalau untuk aturannya lookup itu sama aja ya. Berdasarkan indeks ketiga untuk gaji. Kalau untuk yang lulusan indeks kedua. Untuk yang ini, oke ini semua sama. Tapi kalau untuk harga dibikin aja semua sama. Kalau gaji juga sama, dibikin sama semua, sama ini juga sama. Kalau nama, yang tadi itu satu nama pribadi, selebihnya nama bebas. Dua, dua itu. Oke. Mungkin ini saja dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ingin tanyakan, bisa aja langsung PC ke saya. Mungkin kadang-kadang mungkin saya agak slow respon karena mungkin karena faktor kerja. Jadi mungkin saya bisa balas secepat mungkin, sebisa mungkin. Dan juga jika kalau misalnya ada yang bingung masalah tugasnya nanti bisa juga PC ke saya. Mungkin ini saja, PC-nya ke WA ya, WhatsApp. Mungkin ini saja, saya akan nanti tugasnya ini share ke grup, videonya, rekaman, dan juga tugas-tugasnya. Mungkin nggak ada lagi. Oke, mungkin ini saja dan terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Oke. Boleh nanti tolong dengan segera di-share ke grup ya biar cepat dikerjakan. Oke. Soalnya kalau pagi ngajar. Oke, boleh boleh. Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.